Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Maulana dari Universitas Teknologi Nusantara, Prodi Manajemen, dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Fauji, mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara Bogor, program studi Manajemen semester 4. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas oleh Bapak Agung Tri Putranto untuk mempresentasikan materi mata kuliah manajemen keuangan dengan topik keputusan investasi. Yang pertama, mari kita mulai dengan definisi investasi. Definisi investasi adalah kegiatan menanamkan sejumlah dana atau modal dengan harapan untuk memperoleh keuntungan atau hasil di masa depan. Konsep utama dalam investasi adalah pengorbanan sumber daya saat ini, seperti uang, untuk memperoleh imbalan di masa depan. Dalam dunia bisnis, investasi sangat penting untuk mendukung pengembangan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, atau memperluas pasar. Selanjutnya, investasi dapat dibedakan menjadi dua kategori utama berdasarkan jenisnya, yaitu investasi real physical investment dan investasi financial investment. Investasi real atau physical investment melibatkan penanaman modal pada aset fisik yang berwujud, seperti tanah, bangunan, mesin, atau peralatan produksi. Investasi jenis ini memiliki nilai yang berwujud dan cenderung memerlukan biaya pemeliharaan atau operasional. Sedangkan investasi finansial atau financial investment menyertakan penanaman modal pada instrumen finansial seperti saham, obligasi, reksadana, atau sekuritas lainnya. Tujuan utama adalah memperoleh imbal hasil dari kenaikan harga atau pembagian dividen. Selanjutnya kita ke pembahasan metode penilaian investasi. Metode penilaian investasi untuk menentukan apakah suatu investasi layak dilakukan. Investor menggunakan berbagai metode penilaian yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Beberapa metode yang paling sering digunakan dalam penilaian investasi adalah Accounting Rate of Return atau ARR, Payback Period PBP, Net Present Value NPV, Profitability Index PI, Internal Rates of Return IRR. Saya akan menjelaskan contoh pengerjaan ARR. Misalkan ada sebuah proyek investasi dengan nilai investasi awal sebesar 1 miliar rupiah dan diperkirakan akan menghasilkan laba bersih rata-rata sebesar 200 juta rupiah per tahun selama 5 tahun. Formula ARR sama dengan 200 juta per 1 miliar dikali 100% sama dengan 20%. Interpretasi berdasarkan perhitungan ARR, proyek tersebut menghasilkan pengembalian sebesar 20% per tahun. Kelebihan, mudah dihitung dan dipahami, terutama bagi manajer yang tidak terbiasa dengan analisis yang rumit. Kekurangannya, tidak mempertimbangkan nilai waktu uang dan hanya menggunakan data laba akuntansi. Selanjutnya ada payback period, PBP. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh kembali investasi awal melalui arus kas yang dihasilkan oleh investasi tersebut. PBP memberikan gambaran seberapa cepat modal yang dikeluarkan dapat kembali. Formula PBP. PBP sama dengan investasi awal per kas bersih tahunan. Contoh pengerjaan PBP. Misalkan
Suatu proyek membutuhkan investasi awal sebesar 500 juta rupiah dan diperkirakan akan menghasilkan kas bersih sebesar 100 juta rupiah per tahun, maka formula PBP sama dengan 500 juta per 100 juta sama dengan 5 tahun. Interpretasi dengan investasi sebesar 500 juta rupiah dan kas bersih tahunan 100 juta rupiah, maka proyek ini akan memerlukan waktu 5 tahun untuk mendapatkan kembali modal yang dikeluarkan. Kelebihannya mudah dihitung dan memberikan gambaran cepat tentang seberapa cepat investasi kembali modal. Kekurangannya tidak mempertimbangkan nilai waktu, uang, dan arus kas setelah periode pengembalian. Ada Net Present Value (NPV). NPV adalah perbedaan antara nilai sekarang dari kas masuk yang diharapkan dan nilai sekarang dari kas keluar yang dikeluarkan untuk investasi. NPV mempertimbangkan nilai waktu uang, yang artinya nilai uang di masa depan dihitung lebih rendah daripada nilai uang saat ini. Formula NPV adalah NPV sama dengan sigma kas masuk per buka kurung 1 plus R tutup kurung T kuadrat dikurang investasi awal, di mana R adalah tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang. T adalah periode waktu arus kas masuk. Contoh pengerjaan NPV misalkan ada investasi dengan arus kas sebagai berikut. Investasi awal sama dengan 1 miliar rupiah. Arus kas tahunan tahun 1 hingga tahun 4, 400 juta rupiah. Tingkat diskonto sama dengan 10% atau 0,10%. Untuk selanjutnya, Profitability Index (PI). PI adalah rasio antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai investasi awal. Metode ini berguna untuk membandingkan beberapa proyek investasi, terutama ketika dana terbatas. Formula PI. PI sama dengan Present Value of Cash Inflows per investasi awal. Contoh pengerjaan PI. Berdasarkan contoh NPV di atas, kita telah mengetahui bahwa nilai sekarang dari kas masuk adalah 1.267.762.032 rupiah dan investasi awalnya adalah 1 miliar. Maka PI sama dengan 1.267.762.032 rupiah per 1 miliar sama dengan 1,27. Investasi PI sebesar 1,27 menunjukkan bahwa untuk setiap 1 rupiah yang diinvestasikan, proyek ini menghasilkan 1,27 rupiah. Proyek ini layak dilakukan karena PI lebih besar dari 1. Kelebihan, memberikan informasi yang mudah dipahami tentang rasio antara keuntungan yang dihasilkan dan biaya investasi. Kekurangannya, sama seperti NPV, PI juga memerlukan estimasi yang akurat mengenai arus kas dan tingkat diskonto. Internal Rate of Return (IRR). IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV suatu proyek sama dengan 0. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat pengembalian diharapkan dari investasi tersebut. Formula IRR yaitu untuk mencari IRR, kita menggunakan rumus NPV, tetapi mencari R yang membuat NPV menjadi 0. NPV sama dengan sigma kas per 1 plus R T kuadrat dikurang investasi awal sama dengan 0. Contoh pengerjaan IRR menggunakan data yang sama dengan contoh NPV, kita mencari nilai triple R yang membuat NPV sama dengan 0. Proses ini dilakukan secara iteratif, biasanya menggunakan kalkulator atau software keuangan.
Investasi. Jika IRR lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang diinginkan atau biaya modal, maka proyek tersebut dianggap layak. Kelebihan memberikan tingkat pengembalian yang bisa digunakan untuk membandingkan berbagai proyek investasi. Kekurangannya bisa memberikan hasil yang ambigu jika proyek memiliki arus kas yang tidak konvensional. Kesimpulan, setiap metode penilaian investasi memiliki cara pendekatan yang berbeda, dan dalam praktiknya investor sering menggunakan beberapa metode secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kelayakan suatu proyek. NPV dan IRR adalah dua metode yang paling banyak digunakan karena mempertimbangkan nilai waktu uang. Namun, IRR dan PBP lebih sederhana untuk dipahami meskipun tidak seakurat NPV atau IRR. Sekian paparan dari kelompok 12 tentang keputusan investasi. Semoga video ini bermanfaat. Saya Andi Maulana dan rekan saya Muhammad Hamdan Fauji berterima kasih kepada rekan-rekan yang menonton video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.